Saya akan menjelaskan materi ke-9, yaitu penciptaan nilai barang dan jasa. Penciptaan nilai barang dan jasa ini sangat penting bagi dunia bisnis. Tujuan-tujuannya antara lain yang pertama adalah pertumbuhan bisnis. Penciptaan nilai ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Melalui penciptaan nilai ini, tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan solusi yang bernilai. Dan yang ketiga adalah keunggulan kompetitif. Menyediakan nilai yang unik dan melebihi harapan pesaing untuk mencapai keunggulan dalam pasar. Proses-proses dari penciptaan nilai barang dan jasa ini antara lain yaitu analisis kebutuhan pasar. Memahami kebutuhan pasar akan menjadi dasar untuk penciptaan nilai yang relevan. Yang kedua adalah inovasi produk dan jasa. Mengembangkan produk dan jasa yang berinovatif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan yang ketiga adalah pengiriman yang efisien. Memastikan pengiriman produk dan jasa yang efisien melalui proses yang berkualitas dan efektif. Keberhasilan dalam penciptaan nilai dapat diukur oleh sebagai berikut. Yang pertama adalah penjualan dan pendapatan. Penjualan dan pendapatan yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang diakui oleh pasar. Yang kedua adalah tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan adalah indikator kunci yang menunjukkan sejauh mana nilai yang dihasilkan oleh memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga adalah market share. Meningkatkan pangsa pasar menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang lebih baik daripada pesaing. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil dalam menerapkan penciptaan nilai barang dan jasa tersebut adalah Tesla. Kenapa? Karena Tesla menciptakan nilai yang melalui pengembangan mobil listrik yang mencerminkan keunggulan teknologi dan kesadaran lingkungan, yaitu menciptakan teknologi mobil dan yang menggunakan energi listrik sebagai bahan bakarnya, sebagai salah satu alternatif untuk menciptakan energi ramah lingkungan. Pertemuan ke-10 adalah etika bisnis. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar atau salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan sebagai perilaku yang bermoral atau tidak bermoral. Etika bisnis merupakan menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan oleh manajer atau karyawan dari suatu organisasi perusahaan dalam melakukan bisnis. Etika bisnis ini sangat diperlukan dalam dunia bisnis dikarenakan yang pertama adalah meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis.
Yang kedua adalah agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga adalah penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis antara lain yang pertama adalah mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Contohnya yaitu jika karyawan tersebut melakukan kegiatan bisnis tetapi bukan untuk kepentingan perusahaan, tetapi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Yang kedua adalah tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Contohnya adalah jika karyawan tersebut belum mencapai target atau tujuan perusahaan, maka karyawan tersebut akan mengenyampingkan etika bisnisnya agar target perusahaan tersebut bisa tercapai. Yang ketiga adalah pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai perorangan. Dan yang ketiga adalah pertentangan etika lintas budaya. Contohnya yaitu jika karyawan tersebut menganut budaya yang berbeda dengan budaya yang dianut oleh perusahaan, maka akan terjadi ketidakcocokan atau penyimpangan. Salah satu dari etika bisnis oleh perusahaan adalah tanggung jawab sosial. Pada dasarnya, tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan ada 3, yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab sosial. Dari pertemuan ke-11 yaitu manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi dari manajemen ada 4. Yang pertama adalah planning. Planning merupakan suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Cakupan dari perencanaannya adalah pertama, menetapkan tujuan, analisis mengenai lingkungan perusahaan, menetapkan arah dan tindakan, evaluasi dan identifikasi. Yang kedua adalah organisasi. Suatu proses yang memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah leading atau directing, yaitu merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi. Dan yang terakhir adalah controlling. Controlling merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi. Apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arahan organisasi.
Peran manajerial terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah peran interpersonal. Manajer harus melakukan pendekatan terhadap karyawan atau orang yang ada di sekitarnya. Dari inilah sifat interpersonal dapat muncul. Yang kedua adalah peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Dan terakhir adalah peran mengambil keputusan. Sebagai pemimpin atau manajer dapat mengambil keputusan yang tepat dan baik. Keterampilan keahlian manajerial terbagi menjadi 3, yaitu keterampilan teknis, yaitu berhubungan dengan pengetahuan manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Yang kedua adalah keterampilan interpersonal, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain sebagai perorangan atau kelompok. Dan yang terakhir adalah keterampilan konseptual, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk dapat menyebarkan situasi lingkungan organisasi. Keterampilan ini menyangkut kemampuan mengidentifikasi masalah, mencari alternatif, solusi, dan juga mampu memiliki alternatif terbaik bagi organisasi. Materi pertemuan ke-12 adalah fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah proses yang dimiliki dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Fungsi dan manfaat dari perencanaan ada 4. Yang pertama adalah pengaruh organisasi, meminimalisasi ketidakpastian, meminimalisasi inefisiensi sumber daya, dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Tahapan-tahapan dalam perencanaan ada 4. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua adalah menentukan keadaan saat ini, ketiga adalah mengembangkan rencana atau kegiatan, dan yang terakhir adalah identifikasi kemudahan dan hambatan. Materi pertemuan ke-13 yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi organisasi merupakan fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksanaan tugas yang lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Proses-proses dalam pengorganisasian ada 5. Yang pertama adalah pembagian kerja, yang kedua adalah departementalisasi, yang ketiga adalah pengembangan hierarki organisasi, keempat adalah pengisian jabatan, dan yang terakhir adalah pengkoordinasikan. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi antara lain, yang pertama adalah lingkungan organisasi, yang kedua adalah strategi, ketiga adalah teknologi, dan yang keempat adalah sumber daya manusia.
Materi pertemuan ke-14 adalah fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahan mau mengerahkan kemampuannya baik secara individu ataupun kelompok sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Faktor-faktor yang mendasari adanya kekuasaan ada dua, yaitu expert power, yaitu kekuatan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran, dan yang kedua adalah referent power, merupakan kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang ataupun kelompok. Kewenangan merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal dan terlegitimasi dalam sebuah organisasi, seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian, atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Limpahan wewenang dapat berjalan dengan efektif apabila kepercayaan atasan pada bawahan, komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Materi pertemuan ke-15 adalah teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi komunikasi digital adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Teknologi inilah yang memungkinkan seseorang dapat mengirimkan informasi ke atau dari orang lain yang letaknya berjauhan. Jenis-jenis dari komunikasi digital ini antara lain yaitu synchron chat seperti Telegram, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Yang kedua adalah synchron call, merupakan fitur telepon dari aplikasi chat seperti WhatsApp dan Telegram tadi. Ketiga adalah synchron video call, contohnya yaitu Skype. Yang keempat adalah asynchron chat. Yang kelima adalah asinkron video, dan yang terakhir adalah jaringan kerja. Manfaat dari teknologi komunikasi digital ini antara lain yaitu memudahkan komunikasi, menerima berita lebih cepat, menghemat uang dan biaya, serta meningkatkan efisien dalam banyak hal. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, perbuatan, dan informasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.